Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizky Romadlon selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Raden Arisni Kusuma Putri dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas diskusi 4 Bahasa Indonesia tentang COVID-19. Penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease tahun 2019 adalah penyakit menular disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit jenis baru ini bisa menular ke manusia tidak mengenal usia, baik anak bayi, remaja, orang tua, dewasa hingga lansia dapat terserang penyakit ini. Infeksi COVID-19 ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat ke seluruh dunia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini dapat menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Infeksi COVID-19 ini bisa menular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke hewan. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Mutasi dari virus corona terus muncul dan beberapa jenis dipercaya dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk dibandingkan aslinya. Jenis dari mutasi COVID-19 yang paling sering terjadi adalah COVID varian Alpha, Beta, dan Delta. Perbedaan dari ketiga mutasi virus corona tersebut adalah yang pertama varian Alpha. Kode varian B117 kasus pertama kali ditemukan di Inggris September 2020. Tingkat penularan virus yaitu 43-93% lebih menular dari virus corona sebelumnya. Tingkat keparahan infeksi yaitu lebih berpotensi menimbulkan gejala berat dan risiko peningkatan risiko rawat inap dari virus corona jenis awal. COVID-19 varian Alpha diketahui lebih cepat menular dan menyebar karena mampu menembus sistem kekebalan tubuh manusia. Bahkan sejak April 2021, varian ini sudah menjadi salah satu varian virus corona yang dominan di Amerika Serikat dan Inggris. Yang kedua ada varian Beta, yaitu dengan kode varian B1351, kasus pertama kali ditemukan di Afrika Selatan Mei 2020. Tingkat keparahan infeksi yaitu lebih beresiko menyebabkan COVID-19 gejala berat. COVID-19 varian Beta juga diketahui lebih mudah menular antar manusia. Gejala infeksi virus corona varian ini umumnya mirip dengan gejala COVID-19 secara umum. Tetapi COVID-19 varian Beta diketahui lebih kebal terhadap beberapa jenis pengobatan. Yang ketiga ada varian Delta, yaitu dengan kode varian B16172, kasus pertama kali ditemukan di India Oktober 2020. Dengan tingkat penularan virus yaitu 30-100% lebih mudah menular dari varian Alpha. Tingkat keparahan yaitu potensi meningkatkan risiko dibutuhkannya rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian Alpha. Varian Delta dari virus corona adalah varian yang paling mudah menular dan menyebar dengan cepat. Sejak awal ditemukan kasus hingga Juni 2021 kemarin, infeksi varian Delta sudah menyebar ke 74 negara, bahkan sudah menjadi varian dominan di India dan Inggris. Gejala COVID-19 atau coronavirus ini bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan, yaitu infeksi paru-paru. Adapun gejala umum yang dialami oleh orang yang terkena infeksi coronavirus yaitu demam tinggi, batuk kering, pilek, hidung berair, bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Gejala ini akan bertambah parah hingga menyebabkan gagal nafas hingga kematian. Gejala ini muncul dari 2-14 hari setelah penderita terpapar virus COVID-19. Adapun beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah tertular COVID-19, contohnya yaitu kurangi keluar rumah, disarankan keluar rumah seperlunya agar memutus rantai penyebaran. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar imunitas tetap baik dan optimal dengan selalu mencuci tangan dengan benar ketika sebelum dan sesudah makan. Hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut jika belum mencuci tangan. Menggunakan masker ketika keluar rumah atau bertemu orang lain. Ketika batuk atau bersin, sebaiknya kita menutup mulut dan menggunakan tisu atau menggunakan bagian lengan dalam. menghindari berpergian ke tempat umum dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang
berlaku dimanapun kita berada. Ketika kita merasa berkontak erat dengan pasien penderita COVID-19, lebih baik kita segera melakukan isolasi mandiri untuk mencegah peningkatan virus COVID-19. Perlunya kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19 menjadi hal penting untuk membantu mengurangi menular COVID-19 ini. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM kembali merilis izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA untuk 2 jenis vaksin COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, ada tambahan 2 jenis vaksin sehingga total ada 9 vaksin COVID di Indonesia dengan yang telah mendapat EUA dari BPOM. BPOM menegaskan bahwa semua jenis vaksin COVID-19 yang mendapat EUA telah melalui pengkajian yang intensif terhadap keamanan, khasiat, dan juga mutunya. Jenis-jenis vaksin tersebut biasanya berbeda dalam hal efek samping atau efektivitasnya. Jenis vaksin yang digunakan di Indonesia yaitu yang pertama ada Sinovac, vaksin AstraZeneca, Bio Farma, Pfizer, Sinopharm, Moderna, Sputnik V, Janssen Confidenza, dan menurut data yang dirilis Satuan Petugas Penanganan COVID-19, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga 24 Oktober 2022 adalah 6.472.664 jiwa dengan jumlah kematian 1.058.454 jiwa. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang terkena infeksi virus corona kemudian sembuh adalah 6.294.525 jiwa. Dampak dari COVID ini sangat berbahaya, misalnya dari segi pendidikan. Seluruh sekolah yang ada di Indonesia tutup dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, yang membuat siswa menjadi lebih sulit mengerti atau paham akan pembelajaran. Dari segi ekonomi, banyaknya karyawan yang terkena PHK dan kehilangan pekerjaan akibat dampak COVID-19 yang mengharuskan menutup semua toko, sehingga pemasukan menurun drastis. Dari segi kesehatan tentunya sangat berdampak buruk karena melonjaknya kasus COVID-19, kesulitan mendapat penanganan dari dokter, dan rasa khawatir terinfeksi virus COVID-19. Maka dari itu, untuk mengurangi kasus COVID-19 yaitu dengan selalu memakai masker, melakukan physical distancing atau menjaga jarak, selalu mencuci tangan dengan sabun, menjaga imun tubuh dengan memakan makanan yang bergizi, hindari kerumunan dan tempat ramai agar negara Indonesia cepat pulih dan kembali normal seperti sedia kala. Sekian presentasi dari saya tentang COVID-19 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.